lagi Ya, ya. Oke, Lala ada yang lagi yang mau ditanyakan? ada Mbak. Ini kan kita pakai, berarti metode untuk kultur parasetnya itu kita pakai Traeger and Jensen. Terus kemudian Betul. antiplasmodiumnya kita pakai apa namanya, Lambros and Vanderburg gitu ya Mbak. Ya, oke. Terus yang dimodifikasi itu yang Lambros dan Vanderburg itu ya Mbak. Sebetulnya keduanya sih dari metode-metode yang sudah ada, baik yang siapa namanya Traeger Traeger and and Jensen. Johnson ataupun di metode yang untuk pengujiannya itu kan memang inkubasinya 48 jam ya lah di Terus kita, situ. Nah, kita modifikasinya di waktu inkubasi, baik secara penguji, sebetulnya lebih spesifiknya memang di pengujiannya ya, mm-mm. karena terkait fase tadi. Nah, modifikasinya itu di 72 jam itu. Hmm, oke, Mbak. Oke, ada lagi? Mbak, berarti di antara rentan waktu kayak 48 jam, 72 jam, dan sebagainya buat inkubasinya tuh, kita ngelihat nanti yang paling bagus tuh di jam berapa gitu, Kak? Kalian nggak mengkaji sampai situ sih, tapi itu lebih ke tesisku. Nggak usah Oh, dilanjutkan. Nggak oh, mumet. Mbak, iya. kalau untuk yang kita ekstraksinya itu kan kita pakai solvent. Mbak bisa, Mbak kira-kira bisa ngerti juga nggak yang ekstrasinya? Gimana? Kan kita pakai solvent yang berbeda polaritasnya. Oke. Maksudnya berbeda polaritasnya itu dengan senyawanya atau kita Dengan senyawa kan kalau kita ekstraksi itu kan ada yang pakai N-heksan, kita pakai N-heksan dulu, terus ada pakai metanol gitu ya, terus ada pakai etil asetat. Nah, masing-masing apa namanya? Oke, kita ada konsep namanya apa dissolve apa soft like dissolve like itu loh. Jadi memang yang istilahnya cocok polaritasnya maka dia akan terlarut gitu. Nah, kita juga perlu diingat ya bahwasannya kalau misalkan pelarut untuk ekstraksi ya atau untuk fraksinasi dan lain sebagainya itu punya indeks polaritas yang berbeda. Nanti boleh dicek ya, boleh Google aja gitu indeks polaritas pelarut. Nanti di situ ada kayak garisnya ya. Bisa dia ngurutin dari yang paling polar sampai yang paling non polar gitu ya. Hmm. Nah, senyawa yang terkandung pada tumbuhan ya pada tanaman itu juga punya polaritas yang berbeda-beda. Misalkan flavonoid, terpenoid, terus juga ada steroid gitu yang terkandung dalam rumput yang dia itu kan kepolarannya berbeda-beda gitu ya. Dan atau misalnya ada senyawa minyak atsiri ya itu kan kepolarannya berbeda-beda. Sehingga itu tadi kenapa digunakan beberapa pelarut ya untuk proses ekstraksi atau fraksinasi karena kita beda pelarut saja yang digunakan ya itu akan berbeda senyawa yang akan tertarik. Misal kamu pakai senyawa non polar, otomatis senyawa yang akan terambil atau terlarut di dalam eh, pelarut non polar yang kalian gunakan yang hanya senyawa-senyawa yang non polar. Kalian pakai senyawa yang semipolar, etil asetat, otomatis senyawa yang akan tertarik atau larut ke dalam di pelarut itu ya itu ya hanya senyawa-senyawa yang semipolar saja gitu. Berarti maksudnya perbedaan polaritas itu antar pelarutnya kan kita pakai N-heksan, etil asetat gitu ya Mbak. Betul. Sama ini Mbak, berarti kita pakai yang untuk antiplasmodium activity test, kita pakai yang 1% hematokrit kan Mbak, bukan 3%. Bukan. Sebetulnya itu biasanya yang dipakai 1-2%. Tetapi yang kita lakukan dari kemarin itu kepadatannya yang 1%, Pak. Terus kalau untuk parasetemianya itu kita pakai yang 2% kan Mbak? Hematokrit sama apa? Par- Parasitemi. ya. Parasitemi apanya? Di sini Lala bilang catatan sendiri. Saya Mbak, eh, Lala ngomong apa dari ini? Dicek lagi aja lah nanti di skema. Kamu Ini Mbak, kalau kalau di punya Mbak itu Mbak tulisnya setelah itu endapan ditambahkan dengan RPMI dan Mm-mm. 10% HS sehingga Mm-mm. diperoleh 3% dan parasitemia 2%. Oh,
kalau parasitemianya itu yang dimaksud adalah kepadatan si parasitnya. Ya, si pai-nya itu 2%, tetapi yang kita gunakan itu 1%. Nah, terkait yang 3% itu sebetulnya Mbak itu juga hanya ngikut dari yang apa namanya skemanya Bu Arba sebelumnya, mahasiswa-mahasiswa Bu Arba sebelumnya. Tetapi nanti coba Mbak cek lagi ya, itu persentasenya itu bisa diambil dari mana. Tapi kayaknya sebetulnya yang perhitungan hematokrit itu kan yang apa sih kalau di tabel perhitungan itu loh lah, kan itu ada kan hematokritnya sekian. Itu Mbak sampai sekarang juga belum nemu sih ini kok 3%-nya itu dari mana gitu sih lah. Tapi sejauh ini kalau misalkan untuk perhitungan hematokrit yang dimaksud adalah ya itu ya, hematokrit itu antara parasit dan juga si apa namanya RBC yang kita gunakan. Untuk yang parasitemia yang di situ yang dimaksud adalah kepadatannya atau pai-nya 1-2% itu. Oke, Mbak. Kalau dari Lala udah cukup dulu, Mbak. Oke. Terus ada lagi siapa? Sofi? Caca, Halo Mbak. Oke. Kenapa Riris? ya udah Sofi dulu. Enggak Mbak. Enggak. Aku tadi tuh yang mau spesifik tuh cuma nanya tentang isotonis tadi sih Mbak yang udah Mbak singgung ke pas Iva tadi. Terus beberapa udah masuk di Caca. Terus ini sih Mbak apa ya? Mbak paham nggak skematis dan penggunaan yang secara jelas tentang HRMS? Enggak. Karena Jujur kayak masih sebetulnya ngawang banget gitu kalau loh Mbak, takut ya. kalau HRMS soalnya aku belum pernah tahu ya, tapi kalau LCMS itu kurang lebih tahu aku. Kalau misalkan LCMS cara pembacaannya aku memang pernah dapat workshopnya kayak gitu ya. Dan kalau yang LCMS itu bisa dilihat di jurnal Pak Arde dan Bu Arba dan juga saya yang terakhir terbit, itu proses pembacaannya dan mekanisme seperti apa itu bisa dicek di situ. Kalau HRMS aku kurang tahu deh maksudnya. Tapi nanti mungkin bisa dicek dan dilihat ya terkait dengan LCMS dan HRMS itu ada perbedaan di waktu itu Mbak pernah baca waktu itu bareng sama Riris itu ya. Jadi kalau yang LCMS itu kan digunakannya memang idealnya itu yang untuk jumlah senyawanya itu kecil ya kayak isolat gitu kan itu kan sangat kecil. Tetapi kalau sehingga butuh yang injek yang dia itu sangat minim, tapi kita udah dapat hasilnya. Nah, kalau yang HRMS itu memang lebih lazim gitu ya, digunakan untuk menganalisis ekstrak ataukah fraksi ya. Karena kalau misalnya kita pakai LCMS ya, terus kita injekkan ekstrak, wah bisa bubar itu. Maksudnya apa namanya, entah itu menyumbat, entah itu tidak terbaca dan lain sebagainya karena situ terlalu banyak senyawa. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan HRMS, kita bisa mengukur ya yang itu dia secara berat molekul lebih besar dan juga kelimpahannya itu lebih banyak. Mungkin gitu sih yang aku tahu, Sofi. Nanti bisa. Tapi kalau seperti yang Pak Arde sampaikan ya, kalau misalkan masih ada yang kurang-kurang, biasanya akan ditambahkan oleh Pak Arde. Biasanya karena kalian juga masih baru itu yang ditanyakan akan yang basic dasar-dasar aja sih mungkin prinsip kerja gitu kan. Kalau misalnya ditanya bentuk alatnya seperti apa ya jujur aja maksudnya sebetulnya secara langsung belum pernah melihat gitu kan tetapi teorinya seperti apa adanya aja kalau apa disampaikan. Oke. Ya Mbak, soalnya tuh kayak masih ngawang gitu loh Mbak, yang bener-bener kita nggak pernah tahu alatnya, nggak tahu skematisnya, bahkan cara penggunaan juga nggak ini. Terus ketika pas kapan hari kita bimbingan sama Pak Ardi itu kan, ya udah nanti aja sambil jalan ya gitu. Sebenarnya kan sampai sekarang kan kita memang nggak tahu bentuknya. Ini paling kan cuma tahu kayak di jurnal prinsip kayak gini, tapi sebatas baca aja gitu Mbak. Gak apa-apa, disampaikan aja nanti ke penguji. Nanti biasanya akan ada pembelaan dari Pak Arde akan seperti apa gitu. Jadi
pasti akan ditambahkan oleh Parde akan seperti itu sebetulnya seperti apa atau nanti dijadikan PR yang nanti akan dibahas saat sidang gitu ya. Jadi ya sampaikan aja kalau misalkan memang nggak tahu gitu ya, daripada kalian ngarang-ngarang gitu kan tapi malah dibabat nanti. Tapi sepertinya tidak akan terlalu in-deep sih karena Bu Sista basically itu kan memang dia di sel ya. Jadi mungkin kurang lebih pembahasannya akan seputar lebih ke parasitnya gitu ya, kulturnya gitu. Mungkin akan disinggung terkait dengan ekstraksi dan lain sebagainya, tapi tidak akan terlalu dalam. Ya udah kalau nggak bisa jawab ya udah nanti diganti pertanyaan yang lain. Caca, Gitu, heeh. Terakhir yang ini gimana? yang mekanisme yang tadi Lala udah nanya belum ya? Yang untuk penghambatan yang flavonoid yang terhadap flavonoid yang dia sebagai anti malaria yang NPP itu loh Kak. Itu kemarin Kak Caca ngejelasinnya gimana Kak? Itu kalau tak jelasin mungkin panjang Riz, nanti kamu coba cek aja di jurnal-jurnal yang aku udah ini atau boleh search jurnal lagi. Kamu cari proses new permeation pathway itu seperti apa ya. Tapi yang jelas secara singkat gitu ya, permeation pathway itu adalah jalur untuk si parasit itu membawa masuk nutrisi yang ada di lingkungan hidupnya dia ya, artinya di dalam RBC, entah itu ada serum juga kan di situ. Jadi membawa masuk nutrisi yang dia butuhkan untuk proses metabolisme dari lingkungan hidupnya ke dalam parasitnya untuk dilakukan proses metabolisme gitu. Nah, ketika itu dihambat ya, permeation itu biasanya terjadinya di dinding ya. Situ ada pori-pori yang itu dia bisa membawa masuk nutrisi. Nah, ketika itunya dihambat, nutrisi tidak bisa masuk, maka pertumbuhan atau metabolisme dari si parasitnya dia akan terganggu ya. Pertumbuhan metabolisme akan terganggu, dia tidak bisa hidup normal, endingnya adalah kematian dari si parasitnya. Nanti bisa di search atau lihat dicek di YouTube please, permeation pathway untuk Plasmodium itu seperti apa, atau bisa ngecek juga bisa mengecek juga gambarnya itu di jurnal-jurnal banyak juga permeation pathway itu seperti apa. Itu Riris. Oke. Oke. Mungkin itu ya. Oh, hilang. Lu udah ngambil banner, Van? Belum. Orang gua mau ngambil banner maju mundur aja. Pasti ekstrim buruk sekali ya. Belum sih. Belum selesai. Belum diambil. Tapi Belum aku tadi selesai. Mau nanya deh. belum itu gue udah nanya banyak. Mbak kalau kayak gini warnanya bakal jelek nggak? Enggak katanya gitu. Ya kan soalnya dia jual. Jadi ya nggak Guys, jujur. aku mau tanya deh yang ini Riri sih, HPLC kok ada ini ya, Riz? Kamu ada nggak tulisan HPLC tapi butuh apa namanya? Apa namanya tuh? Stationary phase. Fase diam. Ada nggak kayak gitu? Iya. Itu gimana sih? Kok pakai fase diam? Di fase diamnya kan fase diamnya kita kan yang kalau ACN sama WF itu fase apa? Larut gak sih itu? Fase gerak gak sih? Fase gerak. Fase diamnya tuh silika katanya di sini, tapi nggak ngerti juga. Betul, fase diam itu silika. Kalau fase gerak itu pelarutnya. Di HPLC ada Mbak? Ada. Oh, tapi kita nggak pernah lihat. Sorry. Kalau di HPLC fase diamnya bukan silika ya, fase diamnya berupa kolom. Oh, kolom. Oke. Begitu ya, mungkin bisa dipersiapkan dengan baik. Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan yang itu bisa ditanyakan, tapi maaf kalau misalkan mungkin belum bisa langsung kejawab. Nanti subuh-subuh tak coba cek gitu ya.
semoga besok dilancarkan. Yang penting Amin. percaya diri, Amin. itu apapun ya bisa yang ditanyakan bisa dijawab gitu ya. Dan karena bareng-bareng gitu ya, nanti bisa sedikit berdiskusi sambil bisik-bisik biasanya ya. Jadi bisa saling membantu juga, dan mungkin bisa dikondisikan teman-temannya ya supaya datangnya ada yang nonton datangnya on time gitu ya, supaya nanti bisa langsung jalan untuk ujiannya gitu, sehingga lebih cepat selesai juga. Oh ya, aku mau janji mau ini ya, di timer itu ya, timer PPT itu. Nanti tuh biasanya, aku pakai iPad lagi. Bentar. Kalau di setting di sini timer itu nggak bisa ya, Pak? Nanti tak kasihkan, tak coba sharekan videonya ya, kalau untuk biar ada timer dan juga notes-nya itu seperti apa. Nanti kalian coba praktek sendiri sambil kalian coba latihan presentasi. KLT itu uji ekstrak atau fraksinya. Ekstrak dan fraksi. Dua-duanya bisa diuji dengan KLT. Nah, tapi nanti hasilnya akan berbeda. Karena nanti kalau yang fraksi, pemisah senyawa yang dipisahkan juga sudah lebih sedikit, tidak sebanyak yang diekstrak. Jadi nanti mungkin spotnya tidak sebanyak yang diekstrak. Gitu. Kalau yang diekstrak ketika dielusikan dengan fase gerak KLT, nanti akan banyak spotnya. Tapi kalau misalkan yang fraksi ketika dielusikan sudah tidak akan sebanyak yang pada saat ekstrak dielusikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan ketika terjadi seperti itu, karena dilakukan vaksinasi kan tujuannya untuk lebih memisahkan senyawa berdasarkan kepolarannya. Jadi kita menggunakan pelarut yang lebih berbeda lagi kepolarannya, gitu ya. Sehingga nanti kan senyawanya juga yang tersaring akan jauh lebih sedikit, untuk screening akan lebih memudahkan sampai nanti ke isolasi. Itu Mbak, satu ya. lagi. Jadinya Ya. aku masih nanya yang gitu Kak Elti. Jadinya tuh kita tuh KLT tuh kalau dari bagian artinya tetap juga di ekstrak. Kalau KLT itu artinya dilakuin di ekstrak sama fraksi. Iya. Oh, sedangkan HRMS itu cuma untuk ngecek yang fraksi aja. Coba dicek lagi ya. Kalau yang sekarang dilakukan kalian sih memang untuk yang fraksi, tapi dipastikan untuk yang HRMS itu apakah bisa juga untuk ekstrak ataukah tidak gitu. Karena sebenarnya Pak Arde tuh fraksi yang pengen lebih prefer yang lebih dispesifikasikan untuk analisisnya itu, karena mungkin kalau fraksi itu tidak terlalu banyak senyawanya, tidak sebanyak ketika diekstrak itu lemak di situ, sehingga karena terlalu banyak itu akan lebih sulit melihat senyawa mana yang bertanggung jawab untuk memberikan efek anti malaria gitu. Ilya tadi gimana terakhir? Ini Mbak terakhir. Kenapa kalau misalkan ditanyain kenapa Mbak? Saya kan ngurusin apa? Enggak itu. Kenapa pakai seri konsentrasi yang dengan apa namanya? Dengan konsentrasi 200 ppm, 50 ppm. Kita jawabnya kenapa yang dipakai itu 200 ke bawah, tetapi yang digunakan itu 100 ke bawah, itu terkaitan dengan pengenceran itu ya, La. Maksudnya ketika dimasukkan itu kan menjadi lebih terencerkan gitu ya. Sehingga kita harus membuat konsentrasinya 2 kali lipat dari konsentrasi yang kita inginkan. Karena kalau kita ingat lagi bahwa tipe atau karakteristik dari plasmodium itu suspension cell, sehingga di situ cairan yang akan masuk, berbeda dengan sel cancer. Kalau sel cancer dia bentuknya itu meskipun cairan dulu, tapi nanti dia akan nempel di dasar. Jadi begitu mediumnya dibuang, kita bisa masukinnya tuh full cairan. Jadi nggak perlu dibikin 2 kali konsentrasi. Tapi kalau misalnya yang suspension cell kayak parasit ini, di dalamnya itu sudah ada karena si parasitnya itu
terlarut terus ya, nggak bisa nempel ya, kayak sel kanker gitu, maka di dalamnya tetap dia akan ada dalam cairan. Sehingga kalau kita masukin konsentrasi, seri konsentrasi di situ akan terencerkan dengan cairan yang udah ada di dalam situ. Makanya kita buat 2 kali konsentrasi. Nah, kenapa Iya. sih buat prefernya itu 100 sampai 50 itu terkait dengan aktivitasnya. Karena beberapa klasifikasi sebagian besar ketika dia itu nilai IC50-nya ya itu di atas 100 biasanya sudah dianggapnya itu tidak aktif gitu. Jadi ngapain kalau maksudnya ngapain kalau misalkan kita nguji tapi juga tidak aktif, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita udah ngambil range 100 sampai 50 tapi kok IC50-nya bisa lebih dari itu gitu ya. Itu tidak menutup kemungkinan juga. Tetapi kalau Bu Arba memang dengan range konsentrasi yang lebih sempit, kita juga maksudnya lebih kecil gitu ya, kita bisa lihat juga sensitivitas dari si parasitnya. Itu makanya Bu Arba kemarin menyampaikan kan, kalau misalnya konsentrasinya 100 sampai 50, misalkan 100 gak ada sama sekali parasit yang tersisa, bisa kita turunkan lagi si seri konsentrasi. Begitu Lala. Berarti Mbak kalau dari Mbak kemarin kalau tesisnya Mbak itu pakai konsentrasinya yang 100, 50, 25 sama 12. Iya, konsentrasi akhirnya yang dimasuk ke dalam well itu ya. 200-nya nggak usah. 200 itu kan konsentrasi yang kita buat. Yang Oke. masuk nanti atau yang didosiskan kepada selnya ke sel itu ya tetap nanti 100 ke bawah itu. Kalau di atasnya nanti berarti dia udah nggak aktif, jadi ngapain diuji gitu ya Mbak? Iya, biasanya Bu Arba seperti itu. Oke, ngerti Mbak. Udah cukup. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disusulkan saja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga besok dilancarkan. Jangan lupa membaca doa, ya minta doa restu orang tua supaya dimudahkan. Ya, doa orang tua itu tidak pernah mesti selalu melancarkan. Aku setiap mau ujian selalu minta doa orang tuaku yang mohon maaf. Kalau misalkan kita punya kesalahan ya, orang-orang terdekat kita juga bisa ya minta ke kakak gitu ya, ke adik gitu ya, minta doanya itu kan yang akan memuluskan jalan kita ketika menjawab ya, diberikan kemudahan ya, diberikan hidayah ya, pas bingung mau jawab apa gitu ya, tiba-tiba ting, oh jawab ini aja gitu ya, itu nanti bisa juga. Itu kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Cika. Oke, sukses ya. Terima kasih Kak. Mau ajarin lagi gak Sri Kadar?